Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, hari ini 7 Desember 2020 kita mendapat kabar yang sangat mengejutkan. Ada 6 orang wafat, meninggal, syahid, anggota Front Pembela Islam. Itu diumumkan oleh Kapolda Metro Jaya siang tadi, dan saya membaca beritanya. Ini sebuah berita mengejutkan karena ada dua informasi yang sangat berbeda. Informasi dari pihak kepolisian dan informasi dari Front Pembela Islam. Informasi dari pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka sedang mengikuti iring-iringan dari mobil yang dikendarai oleh Habib Rizik Syihab dan para pengawalnya. Dan kemudian terjadi tembakan-tembakan. Dan mereka kemudian menembak balik, 6 orang meninggal. Itu versi polisi yang saya baca di dalam berita. Versi FPI mengatakan Habib Rizik Syihab dan keluarga sedang menuju ke wilayah Karawang Timur, paling tidak itu di tol Karawang Timur, dan dihadang oleh orang tak dikenal. Artinya orang itu tidak menggunakan identitas atau seragam. Kemudian mereka menembaki mobil dari para pengawal Habib Rizik. Dan kemudian mereka diculik. Tidak diketahui keberadaannya. Bahkan ada berita sebelumnya mengatakan tidak diketahui keberadaan mereka. 6 orang dari anggota Laskar FPI ini. Kemudian kita ketahui juga dalam rilis yang saya baca bahwa Habib Rizik bersama keluarga dekat, keluarga inti, hendak melakukan pengajian terbatas bersama keluarga inti. Dua informasi ini kalau kita lihat merupakan informasi yang saling bertolak belakang. Pertama, saya ingin menanggapi bahwa bagaimanapun peristiwa apapun, apalagi dalam sebuah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan terorisme, tidak ada kaitannya dengan separatisme, tidak boleh ada darah yang tumpah. Karena konstitusi kita mengatakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah warga negara Indonesia, warga yang terhormat. Saya kira di sini bisa diselidiki, bisa terjadi abuse of power, kesewenang-wenangan melebihi dari apa yang dilakukan. Karena senjata itu ada aturannya, bagaimana menembak dan seterusnya. Saya yakin bahwa Habib Rizik dan para pendukung Habib Rizik adalah orang-orang warga Muslim di Indonesia yang cinta damai, cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa ini. Tidak akan menggunakan kekerasan, tidak akan menggunakan senjata, dan senjatanya dari mana. Oleh karena itu, menurut saya, peristiwa ini harus segera diselidiki. Kalau perlu oleh sebuah tim yang independen, tim gabungan pencari fakta yang independen, sehingga betul-betul terungkap siapa yang melakukan kesalahan. Saya bersaksi bahwa Habib Rizik adalah orang yang baik, orang yang banyak pengikutnya, dan saya yakin beliau cinta kepada tanah air. Tetapi belakangan ini dengan kedatangan beliau yang mendapatkan sambutan dari lautan manusia, kelihatannya ada yang merasa terganggu. Bahkan ada 2 Kapolda yang dicopot dan 2 Kapolres yang juga dicopot. Kenapa Habib Rizik harus dijadikan momok, harus dijadikan musuh dari aparat keamanan kita, dari pemerintah kita? Ada apa? Saya melihat Habib Rizik dicintai oleh banyak orang. Tidak mungkin ada yang menjemput datang bersusah payah ke bandara sebanyak itu. Lautan manusia, ratusan ribu bahkan jutaan. Tidak mungkin orang mendatangi Habib Rizik ketika di Mekah. Para jamaah umroh, para jamaah haji datang ke rumah beliau hampir setiap hari, ratusan orang. Dan juga didukung oleh ulama-ulama yang ada di Saudi dan juga di Timur Tengah. Ada apa dengan aparat penegak hukum kita? Kenapa berusaha mencari-cari kesalahan? Soal kerumunan, sudah jelas ada aturannya, sudah ada denda yang dibayarkan 50 juta.
Padahal juga banyak kerumunan-kerumunan lain yang tidak diselidiki oleh aparat kepolisian, termasuk di dalam acara pilkada, acara maulid-maulid di berbagai tempat, acara keagamaan di tempat lain, acara apel dan sebagainya. Jadi ada diskriminasi hukum di sini yang jelas. Dan menurut saya ini merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi kita dan membahayakan keutuhan integritas sosial kita. Peristiwa hari ini, 7 Desember 2020, 3 hari menjelang Hari Hak Asasi Manusia, harus diselidiki. Jangan sampai ini menjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat brutal di tengah pandemi COVID-19. Nyawa kelihatannya begitu murah dengan tembakan peluru dari aparat kepolisian. Padahal peluru itu datangnya juga dari rakyat. Dibiayai oleh rakyat. Dan tidak boleh kemudian peluru itu juga menghadang kepada rakyat. Apalagi ini adalah tokoh yang terhormat, ulama, kiai, habaib yang juga banyak dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saudara-saudara, marilah kita ikuti kasus ini secara seksama agar tidak lagi terjadi upaya-upaya diskriminasi hukum terhadap mereka yang bersuara vokal, termasuk yang mereka melakukan kritik kepada pemerintah atau mereka yang tidak disukai oleh pemerintah. Itulah yang namanya demokrasi. Peristiwa ini menurut saya harus mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah untuk mengevaluasi aparat yang ada di lapangan maupun aparat yang menginstruksikan pelaku penembakan terhadap para pengawal Habib Rizik tersebut. Apakah ini sudah sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure yang ada, ataukah ini inisiatif dari oknum-oknum tertentu untuk membuntuti rakyat sipil, tokoh sipil kemana-mana tanpa melalui sebuah prosedur yang tepat, yang benar. Ini menurut saya harus diselidiki siapa yang melakukan perintah untuk melakukan penguntitan terhadap Habib Rizik dan para pengikutnya, termasuk juga melakukan penembakan, penghadangan, penyerangan, dan mungkin juga penculikan. Ini merupakan satu tindakan yang sangat serius ya terhadap tokoh umat ya kepada Habib Rizik Syihab dan para pendukungnya, dan saya kira ini sangat membahayakan integritas sosial kita. Kita seharusnya menciptakan satu iklim yang damai, iklim yang sejuk, dan membangun persatuan tanpa sebuah prasangka dengan menerapkan keadilan. Tetapi kelihatannya memang ada usaha-usaha yang mentarget Habib Rizik Syihab untuk menjadi pesakitan. Mudah-mudahan akan segera ada titik terang dan keadilan betul-betul muncul. Siapa yang bersalah harus bertanggung jawab, termasuk Kapolda Metro Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.